Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Jamaah salat isya, salat tarawih Masjid Istiqlal rahimakumullah. Hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Izinkan dalam waktu 10-15 menit kami ingin berbagi kepada panjenengan semua tentang perwakafan. Saya kemas dalam bentuk presentasi. Oleh karena itu slide berikutnya. Yang pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur karena kita bisa bersyukur. Bisa bersyukur saja itu harus kita syukurin. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hamba Allah itu yang pandai, yang bisa bersyukur. Namun demikian, ibu-ibu, para jamaah sekalian, bapak sekalian, tidak usah khawatir dengan fenomena kesedikitan itu. Karena sang juara itu di mana-mana jumlahnya lebih sedikit daripada yang kalah. Imam di mana-mana jumlahnya lebih sedikit daripada makmumnya. Prosesor lebih kecil daripada komputernya. Mesin mobil lebih kecil daripada mobilnya. Kunci lebih kecil daripada gemboknya atau pintunya. Justru kalau kita ingin menjadi juara, maka konsep pertama yang harus kita pegang adalah konsep bersyukur kepada Allah. Konsep syukur, konsep syukur. Yang kedua, kita ajak bersyukur karena kita bisa menikmati indahnya Ramadan yang sangat luar biasa. Seperti yang kita alami sekarang ini, yang mungkin tidak bisa dialami oleh saudara-saudara kita di berbagai pelosok negeri ini maupun di dunia ini. Tapi alhamdulillah, dalam keadaan aman dan dalam keadaan nyaman kita bisa menunaikan ibadah Ramadan itu. Serta sekaligus kita bersyukur karena hati kita dipertautkan dengan keilmuan, majelis ilmu, majelis ilmu. Dan yang ketiga, kita bersyukur karena hati kita dipertautkan dengan perwakafan. Seperti ayat yang dibacakan oleh Qori tadi itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan seterusnya tadi itu. Luar biasa. Dan kita bersyukur bisa jadi mestinya kita dapat musibah. Tapi Allah menghilangkan musibah itu dari kita semua. Oleh karena itu intinya mari kita bersyukur. Next. Hadirin sekalian yang saya muliakan, hendaknya kita semua senantiasa menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari persoalan itu. Gimana caranya kita bisa menjadi bagian dari solusi? Rasulullah SAW sudah dawuh, yang sering kali kita dengar, khairun nas anfa'uhum linnas. Hendaknya kita terus-menerus memberikan kemanfaatan. Siapa yang terbaik manusia itu? Adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat. Mafhum mukhalafahnya, siapa orang yang paling jelek itu? Adalah orang yang paling banyak memberikan mudarat. Lawan katanya seperti itu. Oleh karena itu terus lagi. Next. Kata-kata mutiara, panjenengan pun juga bisa membuat kata-kata mutiara ini. Saya pun juga boleh membuat kata-kata mutiara ini. Sudah profesor, boleh membuat kata-kata mutiara ini. Jadi apa? Jangan matikan cahaya orang lain, tapi perbesar cahaya kita sendiri. Kalau ada orang lain bisa berbuat kebaikan,
kita iri, tidak boleh melarang-larang kebaikan yang dibuat oleh orang lain. Tetapi justru kita sendiri yang harus memperkuat cahaya kita sendiri. Sehingga dengan kebesaran cahaya kita sendiri itu bisa jadi orang lain cahaya menjadi redup. Karena kalah kuat dengan cahaya kita sendiri. Terus lagi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, izinkan saya ingin mengajak untuk melintas batas tentang perjalanan hidup kita. Terus lagi. Jadi kita semua itu pernah hidup di alam ruh. Semuanya pernah hidup di alam ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita pernah hidup di alam ruh. Setelah itu kita turun lagi atau pindah lagi ke alam rahim, di alam perut ibu kita kurang lebih 9 bulan. Habis itu melalui mekanisme kelahiran kita hidup di alam dunia sekarang ini. Sehingga sekarang ini kita berada di fase yang ketiga dalam perjalanan hidup kita. Dan nanti tidak usah khawatir, pasti kita akan pindah ke alam barzakh, alam kubur melalui mekanisme kematian. Habis itu ada alam kiamat sampai dengan pembalasan surga dan neraka. Inilah perjalanan kehidupan kita. Dari situ ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, persoalannya adalah kemanapun kita pindah, kita pergi, kalau tidak membawa bekal pasti akan menjadi pengemis. Pasti akan menjadi gelandangan. Oleh karena itu, terus lagi aja, ini kami mengingatkan bahwa life expectancy orang Indonesia, rata-rata harapan hidup orang Indonesia itu adalah 72 tahun. 72 tahun. Rata-rata. Oleh karena itu ada yang 90 tahun, tapi ada yang 10 tahun juga. Tapi kalau di rata-rata 72 tahun. Artinya apa? Artinya, kalau hidup kita sudah 60-an tahun, berarti sisa hidup kita tinggal 15%. Kalau hidup kita sudah 50-an tahun, sisa hidup kita rata-rata, average untuk orang Indonesia, itu tinggal 30-an%. Berarti apa? Berarti kita sekarang sedang menunggu datangnya visa. Visa untuk pindah ke alam barzakh. Ada kalanya visa itu visa on arrival, tahu-tahu dikasih saja visa itu kita berangkat dari rumah ke kantor sehat walafiat, tapi di tengah jalan Allah mengutus malaikat ngasihkan visa kepada kita. Sehingga dari situlah hadirin sekalian, terus lagi, ibaratnya begini, kalau kita mau ke Arab Saudi, maka pasti bekal yang laku itu adalah rial. Kalau kita ke Indonesia, bekalnya bekal yang laku adalah rupiah. Kalau kita ke Eropa, tentu bekal yang laku adalah euro. Siapa yang menetapkan kalau di Eropa bekal yang laku itu euro, di Jepang itu yen, di Indonesia rupiah, Arab Saudi rial dan seterusnya? Tentu adalah bank sentral negara masing-masing. Sehingga pertanyaannya belum Mas Jan. Pertanyaannya adalah dengan logika yang sama, cara nalar yang sama, siapa yang menetapkan bekal yang laku di alam barzakh? Tentu Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, tentu Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa saja yang hendak ketemu dengan Tuhannya, maka hendaknya dia berbuat kebaikan dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan yang lain. Rasulullah SAW dawuh, Kanjeng Nabi dawuh, kalau anak Adam meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'ulah. Itu bekal yang laku. Oleh karena itu, terus lagi, ada baiknya di Ramadan yang sangat mulia ini kita melakukan kontemplasi, melakukan perenungan,
melakukan muhasabah dengan jujur dan jernih, kesimpulannya insya Allah sama dengan apa yang saya renungkan, yaitu apa? Kita defisit kebaikan. Defisit kebaikan. Kenapa saya berani mengatakan kita defisit kebaikan? Karena modal yang diberikan oleh Allah sangat luar biasa banyaknya, tetapi hasilnya sangat bisa dihitung. Allah memberikan modal yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, tetapi kebaikan kita sangat bisa dihitung. Ibaratnya ada orang memberikan modal kepada kita triliunan rupiah, tetapi hasil usaha kita hanya ribuan rupiah saja. Pasti kita tidak bisa mengembalikan modal itu. Dari situ apa yang harus kita lakukan? Minimal 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, memohon ampun kepada Allah, pemberi modal itu. Yang kedua, kita minta belas kasihan dari pemberi modal. Dan yang ketiga, sisa hidup kita gunakan untuk berbisnis yang untungnya tebal dan tahan lama. Tidak lain adalah tadi itu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang bisa mendoakan. Itu bisnis yang untungnya tebal, yang lakunya sampai nanti pun juga masih laku. Terus lagi aja. Ini kalau kita tidak punya bekal pasti mbambung, pasti menjadi gelandangan, pasti menjadi pengemis. Terus lagi. Mereka itu ini modalnya yang laku, yaitu tadi sudah saya sampaikan. Terus lagi. Nah, terus lagi aja saya cepetin. Terus lagi. Ini contoh-contoh perwakafan. Sedekah jariyah itu Imam Nawawi menyebutkan sebagai wakaf. Praktek wakaf itu pernah dilakukan oleh yang namanya Habib Buga, Baitul Asyi, rumah Aceh yang ada di dekat Tanah Haram, bukan dekat Tanah Haram, dekat Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram diperluas terus, rumah ini digusur. Sekarang jadi beberapa hotel. Dulu tujuan dari wakaf rumah Aceh ini khususkan untuk orang Aceh kalau mau pergi haji. Sehingga sekarang sudah diperluas menjadi hotel-hotel, sehingga kalau ada orang Aceh pergi haji dapat kira-kira sekarang 5 juta rupiah. Setiap orang Aceh pergi haji sampai dan sekarang dapat 5 juta rupiah. Tua, muda, kecil, anak-anak dapat semua 5 juta. Terus lagi aja. Ini kalau panjenengan semuanya sudah pirsa, sudah tahu semua. Kalau ke Mekah ada Clock Tower, Zamzam Tower. Di atasnya ini ada tulisannya Wakaf Al-Malik Abdul Aziz Al-Haramain Syarifain. Itu adalah wakaf yang sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk menghidupi mulai dari operasional pengembangan Masjidil Haram. Sehingga mohon maaf, saya belum pernah menjumpai di Masjidil Haram ada kaleng yang berjalan. Tidak pernah saya. Belum pernah. Kenapa? Karena sudah ada ini. Di tempat kita, begitu azan, maka tanda azan itu punya 2. Yang pertama adalah waktu masuk sholat, yang kedua kaleng mulai berjalan. Alangkah luar biasanya kalau Istiqlal ini punya hotel di sebelah situ, punya tempat-tempat yang lain yang begitu besar memberikan manfaat, sehingga Masjid Istiqlal ini bisa beroperasi secara mandiri dan bisa memberikan kemanfaatan yang sangat luar biasa. Sekali lagi, saatnya kita harus punya wakaf yang sangat dahsyat. Terus lagi, ini contoh-contoh perguruan tinggi yang paling tua itu Al-Qurawiyin yang ada di Fes, Maroko. Itu tahun 859 Masehi. 100 tahun berikutnya lagi baru Al-Azhar di Mesir. Itu semua adalah aset wakaf. Diadopsi oleh Oxford London tahun 1100-an, diadopsi oleh Stanford, diadopsi oleh MIT dan seterusnya. Yang 400 tahun berikutnya dirubah namanya dari wakaf menjadi endowment fund, atau terjemahnya menjadi dana abadi. Sekali lagi, tugas kita adalah menghidupkan kembali perwakafan itu. Terus lagi aja.
Terus lagi. Jadi sekali lagi, wakaf itu bukan sekedar ilmu, bukan sekedar pengetahuan, tetapi wakaf itu adalah kesadaran dan lakon. Menjadi lakon, menjadi perilaku, menjadi lifestyle. Memang segala sesuatu yang baru itu berat, tetapi sekali lagi, kalau sudah menjadi kebiasaan, sama sekali tidak ada yang berat. Terus lagi aja, 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 terus lagi aja. Ini contoh. Ini hasil penelitian yang sangat baik yang dilakukan oleh MIT tahun 90-an, cukup lama. Yaitu ada seekor tikus yang dimasukkan di dalam lorong, di pojok sini dikasih coklat, di sini ada pintu, pintu ini dibuka, tikus jalan, nyapet coklat. Tapi di kepala tikus itu direkam brain activity-nya, aktivitas otak dari tikus itu. Kejadian ini diulang, akhirnya kembali sebelumnya lagi, terus lagi, akhirnya dapatnya ini. Pada saat awal, amplitudo dari brain activity otak tikus itu, amplitudonya tinggi sekali. Artinya apa? Tikus mikir. Tetapi setelah berulang kali amplitudonya rendah, tikus tidak pakai mikir. Masa kita kalah sama tikus? Segala sesuatu yang baru itu berat, iya. Tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan, tidak ada sesuatu yang berat, akan menjadi mudah. Dari situlah pada saat kebiasaan baik tadi kita lakukan, kita punya kelebihan energi. Kelebihan energi tadi itu kita pakai untuk membuat kebiasaan baru lagi. Hasilnya berat tetapi lama-kelamaan mudah dan seterusnya. Kesimpulannya terus lagi aja. Akhirnya ini, orang baik itu adalah orang yang punya kebiasaan baik. Semakin banyak kebaikan orang itu, semakin baiklah orang itu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi orang yang semakin baik, semakin baik. Dan jangan lupa wakaf, wakaf, wakaf. Karena wakaf itu bagian dari sedekah jariyah dan itu menjadi investasi untuk kita semua. Apa sih investment itu? Investment itu current cost for future benefit, yaitu biaya sekarang untuk keuntungan masa depan. Masa depan baik di dunia ini ataupun masa depan di akhirat nanti. Dan kalau panjenengan berwakaf, jangan berwakaf untuk diri sendiri, tapi berwakaflah juga untuk orang tua kita, ibu bapak kita, suami istri kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka semua orang-orang imannya abadi. Demikian juga kalau panjenengan semua mau nikahkan putra-putri panjenengan, sebelum akad nikah, tolong wakaf dulu. Wakaf sebelum akad nikah. Mudah-mudahan cintanya abadi. Seperti abadinya nilai wakaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah